Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Nabila Aurelia akan menjelaskan sedikit tentang teori kognitivistik menurut David Ausubel atau yang biasa kita kenal Ausubel. Di sini ada 5 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep belajar, yang kedua ada faktor-faktor dan persyaratan belajar, yang ketiga ada implikasi teori belajar, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada studi kasus. Yang pertama, konsep belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbiter dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ausubel adalah seorang psikologis kognitif. Ia mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan seseorang guru ialah strategi mengajar. Contohnya, belajar berhitung bisa tidak berhasil jika siswa hanya disuruh menghafal formula-formula intinya tanpa mengetahui artinya, dan sebaliknya. Yang kedua, saya akan membahas faktor-faktor dan persyaratan belajar menurut Ausubel. Faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar dengan cara mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Dalam proses pembelajaran, seseorang mengkonstruksi apa yang telah ia pelajari dan mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta ke dalam struktur pengetahuan mereka. Yang ketiga ada implikasi teori belajar menurut Ausubel. Dari beberapa uraian teori Ausubel di atas dapat diambil beberapa catatan penting yang berhubungan dengan pembelajaran, di antaranya yaitu kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebersamaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan menurut Ausubel. Yang pertama, kelebihan teori Ausubel yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih mudah dan lama untuk diingat. Kekurangannya, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Di sini ada studi kasusnya yang terakhir. Saya mengambil dari skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini judulnya Survei Permasalahan Kognitif Siswa Kelas 3 dan 4 SD Gembira Ria. Di sini juga ada sumbernya, bisa kalian cek. Permasalahannya juga ada di layar. Dan di sini ada solusi-solusi yang saya dapat. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.